Jadi kan dulu kan ngerocos baik gitu ya, itu karena dia tuh waktu itu masih sakit, terus lupa ya bahwa ya lupa jadi rasa malunya tuh belum timbul. Nah sekarang rasa malunya udah timbul karena dia sudah masa pemulihan. Kalau emang Denny nyamannya diem ya diem, masa mau kita nyuruh jingkrak-jingkrak, nggak mungkin Besti ya. Terus dia gugup waktu di panggung, coba ceritain gimana waktu itu. Gugup terus, tapi kalau pas udah nyanyi enggak. Pas pertengahan tuh enggak agak gugup. Pas naik kan pas naik panggung terus. Pas naik panggung aja. Ada nih pas naik tuh pegang mic agak nervous gitu teh. Gemeter. Guys, nah ini aku lagi sama Denny. Tadi ceritanya kita tuh lagi mau cari ODGJ, tapi nggak ketemu ya Den? ODGJ nggak ketemu. Padahal tadi kita dapat info ODGJ ada 2, tapi dua-duanya nggak tahu kemana. Kayaknya hujan ya. Ini kan udah mau hujan. Terus kayaknya ODGJ-nya entah muter atau gimana. ODGJ tuh kadang ada, kadang enggak guys. Kalau dicari tuh susah, tapi kalau nggak dicari tuh ada. Ya. Nah ini aku lagi ngobrol sama Denny. Jadi kabarnya gimana Den? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, jadi ceritain dong, kemana kan kamu ikut apa namanya? Panggung. Ikut panggung itu kan viral banget, itu rame, ya kan? Gimana itu? Ada sedikit nervous. Nah, sampai pada DM aku, pada cerita, nanya gitu ya, katanya Denny manggung, kan aku waktu itu lagi di mana ya? Lagi di luar negeri, ya aku di Korea kalau nggak salah ya. Nah, terus Denny itu banyak yang nanya. Yang pertama, pertanyaannya adalah kenapa Denny sekarang jadi pendiam? Ya, Denny itu sebenarnya pendiam teh, kayak dulu tuh. Sebelum sakitnya. Sebelum sakit pendiam. Iya. Terus udah gitu agak malu aja gitu. agak malu. Jelasin nggak apa-apa sama mereka. Jadi Denny itu basically aslinya tuh pendiam, ya kan? Waktu sebelum sakit. Sekarang pendiam karena apa? Udah sembuh. Udah sembuh. Okay. Udah stabil. Udah stabil. Jadi kan dulu kan ngerocos baik gitu ya. Itu karena dia tuh waktu itu masih sakit, terus lupa ya bahwa ya lupa. Jadi rasa malunya tuh belum timbul. Nah sekarang rasa malunya udah timbul karena dia sudah masa pemulihan. Kalian ingat nggak Bu Angel? Bu Angel itu kan dulu nyerocos ya Mbak ya, ngomongnya juga kasar, ngomongnya juga jorok, segala macam diomongin gitu. Nah, pada saat dia pulih, itu kan dia ngomongnya langsung beda kan, maksudnya ngomongnya langsung dijaga, terus jadi nggak pernah ngomong aneh-aneh, dia malu. Ya karena dia udah sembuh guys, jadi jangan dibilang ada penekanan dari yayasan ya gitu. Masa dibilang katanya kita menekan Denny untuk behave, jaga sikap dan lain-lain. Enggak, ada nggak Den? Nggak ada. Ada nggak kayak Den nggak boleh gini ya, nggak boleh gini? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi emang benar-benar pure kita nggak ada tuh ngomongin Denny untuk harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, nggak ada. Aku pengen Denny tuh jadi dirinya sendiri. Kalau emang Denny nyamannya diem ya diem. Masa mau kita nyuruh jingkrak-jingkrak, nggak mungkin Besti ya. Terus dia gugup waktu di panggung, coba ceritain gimana waktu itu. Gugup terus, tapi kalau pas udah nyanyi enggak. Pas pertengahan tuh enggak agak gugup. Pas naik kan pas naik panggung terus. Pas naik panggung aja. Ada nih pas naik tuh pegang mic agak nervous gitu teh. Gemeter. Terus? Ternyata pas udah nyanyi enggak. Karena bawa suasana kali. Bawa suasana. Penontonnya berapa lama? Berapa banyak? Banyak,
ada berapa ya? Nggak kehitung, di 2000-an ada. Oh, terus Denny nyanyinya berapa lagu? Satu lagu aja. Satu lagu, yang mana tuh? Yang Dewi. Yang Dewi. Oke, nah jadi pihak dari 360 yang minta Denny untuk manggung guys. Jadi waktu itu kan sempat emang ada janji, nanti kalau Denny sembuh, Denny ikut kita manggung. Nah alhamdulillah tuh dibuktikan dengan Denny ikut manggung bareng mereka seperti itu ya. Kondisi Denny juga dari obatnya 4, sekarang sisa 1 ya. Dari malah tadi 6 ya Den ya? Dari 6, dari 6 ke 4, dari 4 ke 1 ya. Kalian bisa lihatlah perubahan Denny seperti apa. Nah Denny sekarang ganti Andika, bantu-bantu di yayasan gitu. Jadi apa aja yang Denny lakuin di yayasan? Sapu-sapu, ngepel, bantu bude. Jadi pokoknya bantu apa aja dia, karena emang dari awal dia bilang dia mau berubah karena pergaulan ya guys. Kita juga nggak bisa balikin Denny ke lokasi itu lagi. Percaya deh, lambat laun dia akan, kalau terlalu lama di sana, dia bakal main sama lingkungannya yang dulu dan akan kayak dulu lagi. Biar Denny adaptasi di yayasan dulu, biar positif dulu lingkungannya gitu ya. Nanti kalau suatu saat Denny mau mungkin bekerja di tempat yang lebih baik gitu ya, entah mungkin bikin endorse sendiri, jadi artis atau apa, kalau ada jalannya silakan. Aku seneng kok. Kalian percaya nggak? Aku tuh nangis ya. Aku di mana sih? Di Korea kan ya Mbak? Aku tuh nangis ngelihat dia manggung, gak tau, kayak terharu. Kan perjuangan banget ya, kita kalau ngobatin orang dari parah banget dan alhamdulillah sekarang udah baik tuh kayaknya terharu, senang gitu bawaannya. Gak bisa diucapin pakai kata-kata, tapi perubahan Denny ngebuat aku jadi semangat untuk terus berjuang ngebantu teman-teman yang lain seperti itu. Yang termasuk kayak Denny kayak gini. Jadi ada di mana ya, kita juga bukan dokter ya Mbak, bukan rumah sakit, nggak punya rumah sakit, kita cuma bisa berusaha, kita cuma bisa ikhtiar aja, sisanya Allah semua yang berkehendak gitu. Kalau emang kita bawa pasien atau klien ya sebutannya bisa cepat pulih ya itu kehendak Allah, tapi kalau misalnya belum pulih ya kita tetap harus berjuang dan berusaha seperti itu. Rencananya next plan-nya apa Den? Apa? Next plan, rencana ke depannya. Video klip kan? Video klip. Iya, coba ceritain. Kata 360 itu, Denny mau enggak katanya bikin video klip. Ditawarin sama Mbak Piko, mau katanya. Terus? Terima kasih juga untuk Penopi udah beliin Denny outfit. Beliin outfit ya Ila. Handphonenya mana? Nggak dibawa. Oh nggak dibawa. Jadi Denny udah punya handphone sendiri. Terus TikToknya udah bisa dipakai belum? Belum, harus minta persetujuan dulu. Pakai FB soalnya loginnya. Terus udah gitu? Ntar pas ada kakak aja di rumah. Soalnya nggak ada kakak di rumah. Oh, ya minta masukin aja biar diaktif di TikTok sendiri. TikTok udah banyak soalnya. 180.000 followers loh. Terus udah gitu like-nya juga udah jutaan lu, pada kalah lu semua lu sama Denny lo ya. Dia cuma joget-joget apa? Culture? Iya, culture. Sturdy. Hah? Sturdy. Apa tuh? Kayak dance USA gitu. Oh, itu waktu masih nggak sadar ya Den? Sadar. Oh itu udah sadar, joget-joget kayak gitu? Iya. Oh. Soalnya ini lihat gitu, ikut tren aja tuh. Gitu. Oh ikut tren, oke. Jadi nanti ya kalau Denny mau pakai sosmednya lagi, aku sih nggak ada masalah ya. Karena katanya ada beberapa produk juga yang mau masuk untuk endorse Denny. Ya aku sih selama Denny positif ya, ini kan positif ya, cari duit ya guys, ya nggak apa-apa gitu. Tuh uangnya bukan buat aku bro, uangnya buat Denny. Kan dikasih rezeki sama 360 kan kemarin, uangnya buat siapa? Buat Denny. Nah, buat Denny ya, jadi nggak ada buat Tenopi ya. Jadi siapapun yang ngasih ada rezeki buat Denny, pasti kita serahinnya ke Denny guys. Tapi mungkin kita lebih filter ya, Denny mau beli ini nggak usah Den, udah uang aku aja.
uang Denny mendingan buat beli ini aja gitu yang lebih manfaat misalnya kayak gitu. Jadi kita lebih arahin aja. Tapi kalau ada endorsement masuk, ada produk masuk nantinya mau endorse Denny, ya uangnya untuk Denny bukan untuk aku, seperti itu ya. Makanya kemarin aku bilang Denny aktifin aja sosial medianya dari Facebook sama TikTok, itu ajang juga untuk dia mencari rezekinya ya. Dia bisa transfer keluarganya, terus nanti gaji dari aku juga bisa kasih ke ibunya juga, bantu-bantu seperti itu. Karena niatnya Denny mau apa, Den? Mau bantu-bantu aja. Bahagiain siapa katanya? Bagian orang tua. Dia bilang waktu ikut aku tuh kayak pengen banget bahagiain mama gitu, karena kan selama ini banyak kecewain orang tua. Terus abis-abisan ya orang tuanya ya, abis puluhan juta ya untuk ngobatin Denny katanya, sampai segala macam dijual kan ya. Makanya pas kemarin aku ke rumah Denny, ibunya tuh nangis, ya Allah Neng katanya, terima kasih banyak Denny ikhtiar di yayasan kita gitu ya, kan 0 rupiah ya guys, nggak ada biaya sama sekali. Dia bisa sembuh, bisa pulih gitu, sedangkan waktu yang sebelum-sebelumnya bukan berarti nggak sembuh ya, tapi mungkin belum stabil dan belum ini juga, maksudnya belum kehendak Allah juga untuk benar-benar 100% kayak gini lagi gitu, karena kan sempat kumat lagi kan dia. Walaupun dulu pakai obat deh. Iya, obat. Berapa bulan? 8 bulan guys, itu 6 juta ya Den? Iya, 6 juta. 6 juta kali obat. 8 bulan. Berapa puluh juta tuh yang harus dikeluarin orang tuanya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga usaha ikhtiar ya. Iya. Dengan adanya aku di sini, aku cuma membantu orang-orang yang nggak mampu untuk bisa sembuh ya, atau sehat, pulih lagi ke sedia kala seperti itu. Nah harusnya hari ini kita bantu ODGJ tapi nggak ketemu, tapi nggak apa-apa. Ini kita makan dulu ya guys. Habis itu kita mau nanganin kasus ada anak umur 15 tahun yang diperkaos oleh kakek-kakek umur 70 tahun hingga hamil. Nanti kita lihat kondisi adiknya seperti apa. Semoga sih aku bisa bantu ya, bisa bantu apa yang aku bisa bantu. Pertama, no viral, no justice ya zaman sekarang ya. Kita bisa membantu memviralkan kasusnya supaya cepat naik ya, pelaku juga cepat ditangkap, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa bantu terkait masalah bayinya ya Mbak, soalnya katanya pihak dari sana ingin menyerahkan bayinya ke yayasan kami. Nanti kita kasih solusi yang terbaik seperti apa ya. Terus udah gitu mungkin yang ketiga, kita bisa bantu juga minta pertolongan PPA atau Komnas Perlindungan Anak terkait mentalnya, karena aku yakin banget anak ini akan ada trauma. Aku nggak tahu juga penyembuhannya berapa lama, karena kalau udah trauma seperti ini masing-masing individual beda-beda ya Mbak. Ada yang sampai harus hipnoterapi, ada yang cuman bukan terapi ya terapi biasa, pokoknya beda-beda lah ya. Masing-masing beda-beda, ada yang sampai minum ya Mbak. Jadi makanya kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Insya Allah nanti kalau emang bisa kita bantu untuk sambungan ke Komnas, kita akan bantu ke Komnas atau ke PPA. Nanti kita lihat dulu, soalnya detailnya pun aku belum dapat ya. Jadi karena emang baru ketemu, karena kemarin ini mohon maaf ya, karena kita juga ada beberapa kegiatan yang harus kita lakuin. Jadi baru bisa sempat hari ini. Aku juga mau ngasih tahu sama kalian, buat kalian yang ada info terkait ODGJ, kasus-kasus tentang rebutan anak ya Mbak. Ini lagi banyak banget nih, rebutan anak dalam arti gini, misalnya nih aku udah melahirkan, aku kasih ke Mbak Uti, terus jadi kasus nih, dia mau ngambil lagi nggak bisa. Nah itu kalian juga bisa info ke tim kita, pokoknya apapun selama berhubungan dengan manusia ya Mbak, insya Allah kita bisa bantu berhubungan dengan manusia. Setan pun kita bisa bantu ya. Ya kesurupan kita tanganin loh guys. Ya, tapi ya kan kita tanganin ruqyah ya secara Islam gitu. Bisa kita bantu ya.
Ya tapi semaksimal mungkin kita juga nggak bisa jamin misalnya setannya masih ada apa enggak gitu ya, nggak jaminan guys ya. Kan kita mau cuma berusaha doang, kita bukan pemburu hantu kan ya. Iya betul. Pokoknya apapun yang bisa kita lakuin, kita bakal lakuin. Tapi mohon sabar ya guys, kalian hubungi nomor admin di sini guys. Ya. Nah, ya kalian hubungin nomor itu, terus kalian sabar. Ya, kalian sabar. Nanti kalau kalian udah WA, nanti kalian follow up kembali karena admin kita kan juga ada beberapa. Jadi biar ternotis, biar inget adminnya. Nanti dicatat alamatnya, kasusnya apa. Insya Allah kita datengin. Ya, ini rencananya tanggal 20 kita mau ke Makassar. Kalau kalian ada info terkait ODGJ atau apapun di daerah Makassar, boleh info aku. Karena aku dan tim rencananya mau ke Makassar kurang lebih 3 hari. Seperti itu ya. Denny ada lagi nggak yang mau disampaikan? Doain ya guys, Denny biar lebih Baik lagi ke depannya, bisa sukses. bisa sukses. Terus makasih dukungannya Iya, makasih dukungannya ya. buat kalian yang selama ini doain Denny. Gitu. Terus karena kan banyak doa-doa juga loh Denny yang pas kamu manggung itu banyak yang ngedoain, ya Allah Denny nggak nyangka, banyak yang kayak gitu kan. Jadi makasih juga karena berkat kalian Denny bisa ketemu sama Trisakti, idolanya dia, itu yang pertama. Yang kedua, Denny dikasih kesempatan buat manggung. Insya Allah tanggal 20 juga Denny bisa ikut video klip di Bandung tanggal 20 bulan ini. Yeay, tepuk tangan lu dong. Senang banget, happy banget karena hal yang positif tetap harus didukung ya guys. Iya betul. Semoga Denny sukses ke depannya dan banyak rezeki, amin. Rezeki bukan buat aku ya Besti, buat keluarganya dia gitu ya. Ini kita mau makan dulu, Denny mau review makan bebek apa nih Denny? Bebek goreng Haji Selamat. Oke, tadi kita mau makan bebek patin cabut duri guys. Di dekat sini, tapi ternyata tutup gitu. Jadi kita makan yang terdekat aja. Oke, ikutin terus guys.